Herat adalah sebuah provinsi yang berletak di negara Afghanistan. Dikenal dengan daerah yang sangat konservatif, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, dan pendidikan tinggi bagi perempuan masih dianggap tabu. Bahkan bagi sebagian orang, jika perempuan berani bermimpi lebih jauh, mereka akan dicap sebagai pemberontak. Itulah dunia yang kini dihadapi Roya, seorang gadis muslim yang justru jatuh cinta pada pendidikan, terutama dengan teknologi. Sejak kecil, Roya masih ingat betul ketika pertama kali dirinya melihat komputer datang ke sekolah. Namun kegembiraan itu seketika pupus karena hanya anak laki-laki yang boleh menyentuhnya. Mengingat di daerah Herat sendiri, laki-laki berada di puncak hierarki sosial. Jadi hanya para laki-laki lah yang pantas untuk belajar, bekerja, bahkan bermimpi. Sementara perempuan, mereka hanya cukup tahu cara untuk mengurus rumah, melayani suami, dan yang paling penting adalah diam. Di tengah masyarakat yang masih terikat kuat dengan nilai konservatif, ada Roya yang masih percaya bahwa setiap manusia berhak atas mimpi dan kesempatan yang sama. Sehingga saat ia berkunjung ke kedai milik Pak Joko, ia duduk di depan komputer yang sudah lama tidak digunakan, dan dia meminta izin untuk menggunakannya. Namun, Pak Joko yang telah mengenalnya sejak kecil mengatakan, jika ini adalah waktunya Roya untuk menyerah. Lagi pula, untuk apa perempuan belajar komputer, jika pada akhirnya perempuan hanya berakhir di dapur, mencuci, dan hanya membereskan rumah. Roya, hold on. How? Meskipun awalnya kasar, Pak Joko diam-diam merasa iba pada Roya. Sehingga kali ini, ia akan memberikan waktu 10 menit kepada Roya untuk membuktikan dirinya. Di sana, Roya malah gugup, dan ia tak mampu mengoperasikan komputer itu. Roya gagal. Ya, itu benar. Tapi menyerah? Tentu tidak. Jadi sebelum ia benar-benar pergi, Roya memberikan sebuah penawaran untuk Pak Joko. Jika ia diizinkan datang 1 jam lebih awal untuk belajar tentang komputer itu, ia akan mengajari Pak Joko cara mengoperasikannya. Dengan begitu, komputer itu bisa disewakan, dan Pak Joko bisa mendapat keuntungan. Dan sampai akhirnya, Pak Joko pun memutuskan I didn't really think you'd be here. sesuai janjinya, Roya datang lebih awal sebelum toko buka. Dan tanpa basa-basi, Roya pun mulai mempelajari semuanya. Bahkan ia juga mulai menguasai bahasa pemrograman komputer. Ditambah komputer itu pun mulai disewakan, dan Pak Joko mendapatkan keuntungannya. Semua hal ini adalah awal bagi Roya. Dan mungkin saja, ini adalah sebuah titik balik yang mengubah segalanya. Setelah 2 tahun penuh dengan rintangan, semua itu tak akan pernah mampu menghentikan Roya untuk berjuang. Karena kini ia akan melangkah lebih jauh dalam hal pendidikan, di mana ia akan memperjuangkan hak perempuan untuk layak duduk di kelas teknologi informasi. Namun saat hak itu disuarakan, yang datang justru penolakan. Karena bagi sang rektor, itu bukan lagi sebuah ide, tapi sebuah pemberontakan terhadap sistem pendidikan konservatif di Afghanistan. Dan jika Roya tetap bersikeras, sang rektor hanya memiliki satu syarat, di mana ia harus berhasil mengantongi dukungan 70% suara mahasiswa teknologi informasi. Dengan hasil itu, nantinya itu bisa dijadikan alasan kuat, di mana angka itu bukan lagi sekedar statistik, melainkan simbol kemenangan politik di negeri itu. Demi meraih impiannya, Roya berhasil mendapatkan 70% dukungan dari mahasiswa teknologi informasi, di mana hal itu pun menjadi pencapaian yang bersejarah. Mengingat di Universitas Afghanistan, untuk pertama kalinya, perempuan diizinkan belajar di jurusan itu.
Jadi kesempatan itu pun tak akan pernah Roya sia-siakan, di mana ia belajar tanpa kenal lelah, sampai akhirnya ia berhasil membuktikan dengan menjadi satu-satunya mahasiswa paling berprestasi. Hal itu pun tentu menarik perhatian sang rektor, di mana Roya sekarang dipanggil untuk diperkenalkan dengan Samir, seorang eksekutif teknologi dari perusahaan Amerika. Di sana Samir mengatakan jika ia sangat kagum dan tertarik dengan pintarnya Roya dalam hal teknologi. Sehingga Samir pun tanpa basa-basi siap menjadi investornya apabila Roya ingin mendirikan sebuah perusahaan software di wilayahnya. Meski awalnya Nora ragu, Samir tetap meyakinkan jika jangan pernah sia-siakan bakatmu. Dari situlah mungkin kau bisa melakukan perubahan. Dan tak hanya itu, Roya tentu akan menjadi inspirasi bagi para perempuan. Dan ia bisa memotivasi para perempuan yang ada di wilayahnya. Sampai akhirnya, kesuksesan Roya yang beredar luas itu pun dilihat oleh adiknya, Ali, yang sangat bangga dengan prestasi dari kakaknya. Namun pujian itu tak akan membuatnya berhenti memiliki impian yang lebih besar, di mana ia ingin setiap perempuan bisa mempunyai kesempatan yang sama, yaitu mengenal teknologi, mengakses dunia, dan mulai mengejar mimpinya. Karena baginya, perempuan tak hanya bisa, tapi mereka berhak. I just can't believe that I'm really doing this. Namun di balik semua sorotan dan pujian, tentu ada pihak yang merasa terganggu dengan kehadiran Roya. Sehingga sebuah ancaman pun mulai datang. Beruntung Roya dan adiknya selamat. Sejak kejadian itu ia pun sadar, hidupnya hanya sekali dan ilmu takkan berarti jika semuanya tidak diwariskan. Maka dari itu, sekarang Roya akan membuat langkah baru, yaitu mendirikan tim robotik perempuan pertama di Afghanistan. Mimpinya terdengar sederhana, tapi juga terdengar gila, di mana ia ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa menembus batas, layaknya mendapatkan beasiswa dan berdiri di panggung dunia. Namun saat sayembara dibuka, tak ada satupun siswi yang datang. Tapi di saat yang sama, satu orang siswi muncul dan mengajak Roya ke suatu tempat. Karena di sana, Sorry, but the classroom was too small, so we came here. namun di tengah semangat para siswi yang tertarik dengan tim robotik, Roya sebagai pemilik dan Ali sebagai coach hanya membutuhkan 4 orang terbaik untuk membentuk tim robotik impiannya. Dan dari ratusan portofolio yang diberikan, secara ketat mereka mulai memilih dan menemukan 4 kandidat terbaiknya. Yang pertama adalah Tara, seorang gadis sederhana yang bercita-cita menjadi engineer karena terinspirasi dari ayahnya yang seorang montir bengkel rongsokan. Dan ketika Roya memilihnya menjadi bagian dari tim, Tara terlihat sangat antusias dan bahagia. Namun tidak bagi ayahnya, karena menurutnya tim robotik adalah sebuah kegiatan yang bodoh, apalagi untuk seorang perempuan. Dan ia juga menganggap Roya hanya menawarkan harapan kosong, yang ujungnya hanya akan membawa kesengsaraan. No more of this. We have real work to do. Sakit? Pasti. Menyerah? Tentu tidak. Karena Roya akan terus berusaha dan melanjutkan menemui kandidat kedua, yaitu Esin. Tahu jika ia diterima bergabung ke dalam tim, tentu ia sangat antusias. Tapi ia sendiri bimbang karena mau bagaimanapun, ia tidak bisa menentang apa yang sudah menjadi tradisi keluarganya. Dan benar saja, saat Roya membujuk salah satu keluarganya, penolakan pun kembali datang. Karena apa yang dilakukan Roya
hanyalah membuang-buang waktu. Begitu pula dengan kandidat ketiganya, yaitu Hadiah. Dengan kondisinya yang seorang yatim, ia terpaksa melakukan pekerjaan kasar dan rela menyamar sebagai seorang laki-laki. Dan saat ia diberitahu ia diterima, Hadiah pun ragu. Karena mau bagaimanapun, ia harus mencari uang. Dan mungkin dia tidak sanggup membagi waktu dengan bersama tim robotik. Namun, penolakan itu tak terjadi pada kandidat keempatnya, Arezzo. Kesehariannya hanya bermain game. Namun hal itu ia lakukan sebagai pelarian dari kesendiriannya saat berada di rumah. Karena memang sang ayah adalah militer yang jarang sekali pulang ke rumah. Dan saat mendengar jika ia diterima sebagai bagian dari tim robotik, tentu adrenalinnya memuncak. Ia pun merasa tertantang dan tidak butuh waktu lama, ia langsung menerimanya. Meski awalnya mendapatkan penolakan dari ayah Tara, tapi Roya pun tetap nekat kembali untuk meminta izin. Karena Tara adalah siswi yang memiliki potensi. Melihat Roya, Tara menyambutnya dengan hangat. Tapi tidak dengan sang ayah, yang malah meledak dan berkata, "Apa kau tidak dengar sebelumnya? Aku tidak ingin kau membodohi anakku. Aku juga tidak ingin anakku terjerumus dalam harapan kosongmu." Mendengar itu, Tara seketika menangis dan mengaku bahwa mimpinya adalah menjadi engineer hebat seperti sang ayah. Dan mungkin inilah satu-satunya kesempatan baginya untuk meraih itu. Semua kata-kata Tara yang terucap langsung menampar ayahnya. Di mana ia sadar, jika egonya selama ini justru malah melukai hati sang anak yang paling dia cintai. Perlahan, hatinya pun luluh. Dan di sana, ia mengizinkan Tara untuk bergabung. Tapi dengan syarat, jika semua kegiatan harus dilakukan di bengkel rongsokan ini. Dan untuk Roya, ia harus membimbingnya sampai mimpi itu jadi kenyataan. Dan ini adalah bentuk dari sebuah permulaan. Roya dan Tara duduk menanti tim robotik mereka akan bertemu untuk pertama kalinya. Tak lama dari itu Arezzo datang untuk melengkapinya. Hingga di saat yang sama, Sorry to be late. I guess I'm four then. Hi. tak disangka Hadiah dan Esin tiba-tiba datang. Entah bagaimana ceritanya, mereka memilih untuk bergabung. Namun yang pasti, dorongan dari mimpi mereka masing-masing sangatlah besar. Sehingga sekarang tim robotik itu pun akhirnya sudah lengkap. Tanpa pengalaman dan keterbatasan, Roya hanya bisa belajar membuat robot bermodalkan YouTube saja. Dan di bengkel rongsokan milik ayah Tere, mereka mulai merakit robot pertamanya. Meskipun hanya bermodalkan barang bekas dan juga rongsokan serta kode sederhana, tapi mereka siap untuk mencobanya. Namun, Oh no. gagal adalah hal yang sangat wajar. Roya pun tak akan menyerah. Dan ia mulai memodifikasi ulang, memperbaiki, dan terus mencoba hingga robotnya sempurna. Dan berhasil berfungsi dengan sangat baik. Bangga dengan keberhasilan itu, kini Roya sudah mantap dan mulai mendaftarkan tim robotiknya dengan nama Afghan Dreamers. Sebuah nama yang akan selalu mengingatkan jika mimpi bukan hanya milik laki-laki, tapi perempuan juga. Karena memang dasarnya, semuanya adalah sesama manusia. Samir yang mendengar kabar itu pun bahagia. Di mana kali ini, ia akan memberikan dana untuk tim robotiknya dan tentu uang untuk tiket terbang ke kompetisi yang akan mereka ikuti di Washington DC, Amerika Serikat. Namun sayang, setelah semuanya beres, masalah kembali datang. Arezzo terlihat kesulitan mengendalikan sang robot meskipun ia mahir dalam bermain game.
Melihat hal itu, Ali sebagai coach tetap memberinya semangat. Mau gagal 1, 2, 3, bahkan 1000 kali pun, itu tak akan menjadi masalah. Karena sejatinya, bentuk dari sebuah kesuksesan adalah menemukan solusi dari semua masalah. Dan sebuah kesuksesan adalah tumpukan dari banyak kegagalan. Arezzo yang mendengar itu pun tersadar, dan dia kembali bersemangat. Di mana ia akan bertekad akan terus mencoba dan terus mencoba. Sampai akhirnya, ia berhasil mengendalikan robot itu. Come to me. Much better. Nice, Arezzo. Tim robotik lengkap, robot pun sudah beres. Tapi sekarang, visalah yang menjadi masalah. Karena hanya Roya dan Tara yang mendapatkannya, sementara sisanya ditolak. Bahkan saat mereka kembali bernegosiasi, tak ada titik temu dan pihak imigrasi tetap menolaknya. Meskipun mereka tahu, jika apa yang akan dilakukan Roya itu untuk mengharumkan nama perempuan di Afghanistan. Tapi Roya tak ingin menyerah begitu saja. Ada jalan satu-satunya yang bisa ia pakai, yaitu menggunakan koneksi jurnalisnya dari Amerika. Dan tujuannya untuk mempublikasikan tentang pemerintah Afghanistan yang tak peduli jika warganya akan berkompetisi di kancah internasional demi mengharumkan nama bangsa. Visas for the Afghan Dreamers girls robotics Afghan team. Dreamers, 4 girls from Herat, Afghanistan, have been blocked from traveling here. 却被剥夺了本次比赛机会。 Casi $1 trillón gastados en Afganistán. Roya Mahbub and her team of teenage girls represent a threat to anyone. Seperti kata pepatah, viral dulu baru pemerintah bergerak. Dan kini dengan berita yang menyebar itu, tim Afghan Dreamers berhasil mendapatkan visanya. Dan dengan waktu yang mepet, mereka harus dengan cepat pergi ke bandara. Namun saat sampai di sana, tiket yang tersedia hanya tinggal 2. Jadi sekarang giliran Ali untuk membantu. Di mana ia berteriak, jika perempuan-perempuan ini akan membanggakan Afghanistan. Dan mereka memerlukan 4 tiket lagi untuk terbang. Dan respon orang-orang yang mendengarnya, You can have my seat. Thank you. Thank you. Want my seat too. Take mine too. Thank you. Sesampainya di Washington, Roya dan tim bersiap menghadapi kompetisi yang menjadi ajang pembuktian mereka. Di sana mereka disambut oleh panitia. Dan sebagai muslim yang taat, Esin yang berhadapan langsung pun hanya menyodorkan jarinya saat bersalaman. Namun setelah kejadian itu, ia terus dihantui rasa bersalah. Takut kalau keluarganya marah, apalagi Tuhannya akan murka. Tapi Roya menenangkannya. Dia meyakinkan bahwa Tuhan pasti akan mengerti. Dan pasti Tuhan Maha Pengampun. Jadi Esin hanya perlu fokus dengan takdir yang dibuat oleh Tuhan dan buktikan jika dia adalah hambanya yang kuat. And now alphabetically the teams of our competition. Afghanistan. Akhirnya, kompetisi robotik pun dimulai. Di mana masing-masing perwakilan dari beberapa negara maju mulai menunjukkan robot-robot canggih mereka. Tantangan dalam kompetisi ini sangat sederhana. Mereka yang bertanding hanya perlu memasukkan semua balok ke tempat yang ditentukan. Sampai akhirnya, pertandingan Afghan Dreamers melawan Prancis pun dimulai. Meski awalnya mereka sempat takut karena melihat kecanggihan robot lawan, tapi mereka teringat. Mereka semua teringat tentang perjuangan panjang untuk bisa sampai ke sana. Jadi dengan penuh keyakinan, mereka mulai bertarung. Membawa harga diri dan harapan yang akan mereka pertaruhkan. Pertandingan itu pun dimenangkan oleh tim Afghan Dreamers. Hal ini bukanlah suatu keajaiban, tapi tekadlah yang memenangkan mereka semua.
Pihak Prancis pun mengakui kekalahannya. Bahkan mereka sempat meminta tanda tangan karena itu adalah bentuk dari hormat. Di mana perempuan-perempuan Afghanistan ini akan menjadi simbol kekuatan serta harapan. Next up, China plays India, followed by Spain. Seluruh pertandingan pun telah usai. Dan kini tibalah saat pengumuman pemenang antar beberapa negara. Mulai dari medali perunggu yang dimenangkan oleh Denmark, medali perak yang dimenangkan oleh Cina. Dan ketika diumumkan medali emas, panitia sementara menghentikan pengumumannya. Karena ada sesuatu yang spesial, di mana akan ada yang menerima medali perak dengan prestasi yang berani. Dan itu jatuh kepada the Afghanistan Girls Robotics Team. Meski hanya meraih medali perak dengan gelar si pemberani, hal itu cukup membuat Afghanistan bangga. Mereka pun diundang ke acara kedutaan, di mana itu adalah sebuah momen bersejarah bagi para perempuan di sana. Kebahagiaan itu juga disambut dengan perayaan warga desa, sehingga mereka untuk sementara melupakan batasan tradisi konservatif dan mulai menerima jika perempuan juga layak untuk bersinar. Namun, sepertinya kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ayah Esin terlihat murka saat tahu dari media bahwa putrinya sempat bersentuhan dengan seorang pria. Jadi ia pun langsung memaksa Esin untuk pulang. Dan di saat yang sama juga, Roya mendapat banyak pesan yang berisi ujaran kebencian. Semua kesedihan itu Roya ceritakan kepada Pak Joko. Pak Joko mengatakan, jika perjuangan Roya selama ini adalah tindakan yang sangat heroik. Tindakan yang bisa mengubah sejarah Afghanistan untuk selamanya. Roya adalah pahlawan bagi para perempuan. Jadi Pak Joko meminta agar Roya terus mengejar yang menjadi mimpinya. That means you have just not finished. Semua kata-kata itu pun kembali menenangkan Roya. Dan kini ia siap kembali ke base camp tim robotik. Ia siap kembali untuk menyusun strategi kompetisi berikutnya. Meski tanpa kehadiran Esin. Namun siapa yang menyangka jika Esin ternyata sudah berada di sana. Ia mengatakan jika keluarganya hanya ingin membersihkan Esin karena sudah bersentuhan dengan pria. Dan karena prestasinya itu, kini keluarganya siap mendukung penuh perjuangannya. Bahkan mereka bangga. Sehingga Esin sekarang bisa fokus dengan apa yang dikerjakan. Mendengar itu, Roya pun terharu. Dan sejak saat itu tekadnya semakin bulat. Dia akan membawa timnya meraih semua mimpi. Mereka akan terus berkompetisi, menembus kejuaraan-kejuaraan internasional. Meski jauh dari kata juara dunia, tapi mereka tahu itu adalah tujuannya yang sedang mereka kejar bersama. The Afghanistan Dreamers. And coming up is third place. Perlahan-lahan, semuanya mulai terbiasa untuk mengakui jika perempuan juga bisa. Dan Roya berhasil membuktikannya lewat kemenangan tim robotiknya. Tapi di tengah semua kebahagiaan, ada hal yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Tiba-tiba, ledakan besar mengguncang dekat dengan pemukiman mereka. Sehingga Roya, Arezo, Esin, dan Hadia pun panik dan segera menghubungi orang-orang tercintanya. Mereka pun bersyukur mereka semua telah selamat. Tapi tidak dengan Tara. Karena teleponnya terus berdering dan tak ada jawaban apapun dari ayahnya. Hatinya pun remuk. Karena di situ dia tahu jika sang ayah
mungkin menjadi salah satu korbannya. Roya tak kuasa menahan tangis saat tahu jika ayah Tara, sosok yang begitu ia hormati, harus kehilangan nyawa secara tragis. Seluruh tim robotik pun berduka atas kejadian itu. Dan yang paling merasa bersalah adalah Roya, di mana ia diliputi rasa bersalah yang mendalam. Seperti dunianya seakan berhenti, dan ia ingin menghentikan tim robotik itu sekarang juga. Karena dia takut. Dia takut jika ledakan itu berasal dari salah satu tindakannya. Tapi mendengar itu Tara justru marah. Di tengah air matanya yang terus mengalir, ia tetap tegar dan mengatakan, "Ini bukan salahmu, Roya. Ini adalah takdir yang Tuhan beri. Aku sudah berjanji pada ayah untuk meraih mimpiku menjadi seorang engineer. Dan aku butuh kau untuk membimbingku. Jangan menyerah. Aku tidak mau kita menyerah. Kalian adalah keluargaku. Aku hanya ingin tim ini berjalan demi ayahku." Itu saja. Ucapan Tara itu seketika menampar hati Roya. Dengan penuh air mata, ia akan bersumpah. Dan Roya bersumpah, ia akan mewujudkan mimpi mereka. Dan untuk ayah Tara, ia akan terus menjaga janjinya untuk terus membimbing Tara hingga mimpinya menjadi kenyataan. What do you want? To win. Kali ini, mereka kembali berlaga di kompetisi robotik tingkat dunia. Namun lawannya bukan lagi soal beberapa negara, tapi seluruh penjuru dunia ikut ambil bagian. Dan sekarang, mereka membawa konsep robot pendeteksi ranjau. Dan hal itu terinspirasi dari media yang pernah Roya lihat. Jika daerah mereka, banyak sekali anak-anak dan orang dewasa harus kehilangan nyawa karena ranjau. Dan dengan persiapan matang, juara dunia pun kini siap mereka raih. Namun satu masalah besar akhirnya datang saat robot yang sudah mereka siapkan tidak kunjung tiba di lokasi. Dan mengingat waktunya sangat menipis, Roya dengan segera mencari seorang petugas ekspedisi. Dan setelah ditelusuri, ternyata Roya mengisi alamat yang salah, di mana robot tersebut berada di gedung sebelah, dan dia pun langsung mengambilnya. Namun begitu dibuka, ada komponen penting yang patah, yaitu pengait untuk alat pendeteksi ranjau. Waktu pun menunjukkan, tinggal 1,5 jam lagi sebelum mereka tampil. Sehingga Tara pun menenangkan mereka semua. Ia yakin jika ia bisa mengatasinya. Dan tanpa buang waktu, Roya dan Tara pun melesat ke bengkel terdekat. Berpacu dengan waktu, demi menyelamatkan harapan mereka menjadi juara dunia. I need a part and your welder. We can pay. Afghanistan. You know how to weld? No, not me, but she does. Sesampainya di bengkel, Tara segera meminta izin untuk mencari komponen yang ia butuhkan. Di sana ia mulai mengais-ngais tong sampah. Dan akhirnya, Tara menemukan bagian penting itu. Jadi tanpa membuang waktu, ia mulai meminta las pada teman si pemilik bengkel. Di mana hal itu menjadi sebuah pertanyaan bagi sang pemilik. Dari mana Tara belajar hal ini? Roya pun mengatakan, jika ia belajar dari orang yang sangat hebat. Ayahnya. Ayahnya yang hanya seorang montir, yang selalu ingin anaknya bisa lebih dari dirinya. Dan ayahnya yang belum lama ini kehilangan nyawanya, karena orang tidak bertanggung jawab. Mendengar itu sang pemilik pun terkejut dan tersentuh. Sehingga dengan cepat, ia langsung meminta temannya untuk membantu membuat komponen tersebut. Akhirnya dengan perjuangan keras, Tara berhasil menyelesaikannya dengan cepat. Sang pemilik bengkel juga menawarinya sebuah tumpangan, agar mereka bisa lebih cepat sampai menuju ke lokasi.
Sementara Tara mati-matian perbaiki robot dan bawanya tepat waktu ke lokasi, tugas presentasi yang seharusnya ia jalani kini harus diambil oleh Esin, orang yang selalu menemani Tara latihan dan tak pernah meninggalkannya. Meski gugup, Esin tetap berdiri di hadapan kontestan. Ia menarik nafas panjang dan mulai bicara dari hati ke hati. Di sana ia menceritakan mimpinya. Mimpinya tentang membangun robot bersama dengan Afghan Dreamer. Dan tujuan mereka membuat robot pendeteksi ranjau itu demi menyelamatkan banyak nyawa. Di mana mereka tak ingin lagi ada anak yang kehilangan masa depan. Tak ingin lagi ada orang tua yang harus meninggalkan anaknya. Dan tak ingin lagi orang tidak bersalah harus kehilangan nyawa berharganya. Jadi robot ini adalah harapan. Robot ini adalah mimpi. Dan robot ini adalah jawaban atas banyak luka di tanah kelahiran kami. Dan robot ini akan menjadi cita-cita kami agar tempat kami bisa menjadi lebih baik. Di sisi lain, satu persatu negara mulai memperkenalkan robot andalan mereka di hadapan para juri dan penonton. Ada yang menciptakan robot penuntun bagi tunanetra. Ada pula yang merancang robot penyelamat yang bisa berfungsi di segala medan. Dan di tengah atmosfer yang sangat menegangkan itu, Roya dan Tara tiba tepat waktu. Meskipun nafas mereka tersengal, tapi tekad mereka tak akan tergoyahkan. Dengan sisa waktu yang terbatas, mereka harus segera merakit komponen terakhirnya. Dan ketika nama mereka dipanggil maju ke panggung, Team will have to forfeit. We're here. We're here. Who's speaking? Tara. di sana, Tara yang seharusnya mempresentasikan robot andalan mereka di hadapan juri dan penonton, dengan tulus memberikan kesempatan itu kepada Esin. Karena ia percaya, jika Esin bisa menyampaikan presentasi ini jauh lebih baik darinya. Esin pun menerima kepercayaan dari sahabatnya itu. Dan sekarang yang ia ucapkan adalah suara hatinya yang paling dalam. Esin pun bercerita tentang Afghan Dreamer, yang menciptakan robot pendeteksi ranjau yang bertujuan untuk menyelamatkan ribuan nyawa. Karena ia sadar betul betapa pahitnya kehilangan adik tercintanya yang berusia 13 tahun akibat ranjau yang tidak bertanggung jawab. Sampai akhirnya, robot ini pun dibuat agar tanah kelahirannya tak menjadi ladang kematian. Dan juga ia tak ingin orang lain merasakan kehilangan dari orang-orang tercintanya. Dia tak mau orang lain merasakan apa yang dia rasakan. Is to save lives all over the world. Setelah semua kontestan mempersembahkan robot andalan mereka dengan penuh kebanggaan, kini tibalah saat yang paling mendebarkan. Juara 3 diraih oleh tim dari Pennsylvania. Sementara juara 2 diduduki oleh tim dari California. Dan sekarang, detik-detik yang penuh ketegangan ini, seluruh dunia menunggu siapa yang akan keluar menjadi juara dunia. Afghan Dreamer bersama para pesaingnya pun hanya bisa menahan napas. Dan hanya beberapa pertanyaan muncul di otak mereka. Akankah mimpi mereka bisa menjadi juara dunia menjadi kenyataan? Siapa yang akan berdiri di puncak dan mengukir sejarah baru sekaligus menjadi yang terbaik? Semua pertanyaan itu akan segera terjawab. Karena sang juara dunia robotik adalah The Afghan Girls Robotics Team. mimpi besar tak akan pernah datang dengan mudah. Pasti dalam perjalanannya penuh dengan rintangan, kegagalan, dan juga keraguan. Namun dari setiap tetes keringat dan langkah yang terasa berat, itu bukanlah akhir. Tapi itu adalah bentuk dari perjuangan yang tak terlihat oleh dunia. Dan ketika mimpi itu terwujud, ketika mereka berdiri di puncak sebagai juara dunia, semua itu bukanlah bentuk kemenangan pribadi. Tapi itu juga bukti jika pantang menyerah adalah kunci untuk meraih apa yang sebelumnya terasa mustahil. Roya, Tara, Esin, Arejo, dan juga Hadia, mereka mampu membuktikannya. Bahwa dengan tekad,
kerja keras dan penuh semangat, tak ada mimpi yang terlalu besar dan mustahil untuk dicapai. Film Rule Breakers ini berdasarkan kisah nyata. Seorang tokoh yang kini diakui sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Dia sendiri berjasa membuka mata dunia bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama. Berkat perjuangannya itu, para murid dari tim robotiknya kini mengecap pendidikan di luar negeri untuk mengejar cita-cita mereka masing-masing. Namun, perjalanan Roya masih belum berakhir, di mana ia akan terus membagikan ilmunya, terutama kepada perempuan, agar mereka tahu bahwa dunia ini terbuka lebar bagi siapa saja yang berani bermimpi dan juga berjuang. Dunia memang keras, tapi dengan mimpi kalian bisa meleburnya. Perjuangan memang jalan yang penuh batu, namun tekad akan menjadi alas kita untuk melangkah lebih jauh. Ingatlah, setiap langkah kecil akan tetap mendekatkanmu pada impian yang lebih besar. Jadi jangan biarkan apapun meruntuhkan semangat serta tekadmu. Saya Gogon dan segenap tim Pusrape Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, mensubscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, ya tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas, buang, tinggal kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.